Hello there, thank you for listening to our podcast. Would you help us grow by clicking the subscribe and notification button? Please? Thank you, and now back to the episode. Lah, daripada kamu nggak jelas, mendingan kamu full time aja sama kita. Apa? Full time? Dan saat itu aku belum sidang, belum lulus, belum punya ijazah. Jadi beneran kayak masih ending of my thesis gitu. Terus udah di offer full time job. Hai teman-teman, selamat datang kembali di 15 Menitan Official Podcast by Abounding Indonesia, di mana kita membagi cerita generasi muda yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Seperti biasa, di sini ada host kalian, Stefan, dan ada teman aku Nia di sini. Halo semuanya. Dan seperti biasa kita akan menemani kalian di 15 menit ke depan. Nah, kemarin kita kan udah keliling dunia nih ya. Nih, kita kan udah muter-muter dari UK, kemudian kita muter-muter dari kita ke US, kemudian kita ke Jepang. Nah, sekarang kita tuh mengunjungi balik lagi. Iya benar, karena ini sebenarnya kayak our very first guest yang di episode kita tahun 2020 itu juga dari negara ini. Yep. In fact cuma tetangga aku sih sebenarnya di 2020. Nah, tapi sekarang kita juga dapat kedatangan seorang tamu yang nggak kalah spesialnya juga dari Jerman. Kalau kalian belum dengar episode pertamanya, juga dari Jerman. And she is currently doing amazing job in her social media. Dia salah satu artis Instagram and TikTok, YouTube. Kalau kalian cari namanya pasti bakal ketemu di social media. So, tanpa berlama-lama lagi, buat kalian penasaran, selamat datang Genesia Sinclair. Welcome to 15 Menitan. Hai. Oh, ini tuh aku fangirling sebenarnya. Me too. Karena Agak speechless bisa ngundang gak sih, Steph? Iya, waktu pertama kali kita ngundang kita juga nggak tahu ini kakak bakal dibalas nggak ya. Bahkan kayak kita tuh takut tuh mau di-read apa enggak gitu, tapi ya udah peduli amat. Nggak, hai. I'm really glad kalian ngundang aku. Kayak aku honored juga bisa ngobrol-ngobrol sama kalian. Semoga bermanfaat di podcast hari ini. Yeah, thank you so much. Oke, jadi mungkin tuh buat teman-teman juga yang baru pertama kali ngelihat Kak Genesia di sini, mungkin Kak Jen bisa kenalin sendiri dikit, bisa dipanggil siapa, kemudian sekarang tinggal di mana, aktivitasnya apa. So, please introduce yourself. Yes. Hai semua, nama aku Genesia Sinclair, biasa dipanggil Gene sih sebenarnya kalau Indo ya. Aku sekarang tinggal di Jerman, kerja sebagai automation engineer, dan sambil part-time S2 ngambil elektrotechnik atau electrical engineering. Gitu. Mantap. Yeah. Yang langsung pertama aku kepikiran tuh part-time S2 lah. Karena kita belum pernah nggak sih ketemu yang lagi part-time kuliah juga. Ya nggak sih? Atau aku lupa nih? Nggak pernah. Makanya ini kasihnya bisa menjadi pembicaraan yang fresh juga ya buat teman-teman yang lagi mencari opsi buat kuliah lanjut di luar negeri, apalagi mungkin bisa part-time sambil kerja juga. Jadi kita ke depannya bakal ngobrol-ngobrol soal itu juga. Oke, so Kak Jen, kita bakal ngobrol dikit dari awal nih, kayak ceritanya gimana sih kok sampai ke Jerman gitu. Kan kita tahu sedikit, mungkin karena kita ada stalking seperti biasanya ya. Kita tahu Kak Jen berawal dari aslinya udah mulai kuliah di Indonesia, kemudian ngambil jurusan elektroteknik di Jerman. Tapi itu awalnya gimana sih? Apakah emang udah kepikiran buat kuliah di Jerman dari awal atau gimana? Enggak, sama sekali enggak. Bahkan aku masuk S1 aku yang di Indo, yang ada pathway ke Jermannya itu juga aku nggak planning sebenarnya. Jadi kalau balik dari awal banget, aku itu pengennya kuliah S1 di Singapura. Dari dulu pengennya di Singapura aja, tapi nggak keterima. Okay. Jadi long story short, aku punya backup uni itu, boleh sebut merek nggak ya? Boleh, tenang. Aku kuliah di SGU kan, S1-nya, Swiss German University. Waktu itu juga Mami suruh aku masuk karena ya backup uni kalau in case nggak masuk Singapura. Dan aku nggak percaya aku nggak masuk Singapura. Aku kayak, dengan nilai aku bisa masuk. Ternyata enggak. Pede dulu yang penting. Ya pede dulu aja. Soalnya emang waktu SMA itu nilai aku juga bagus lah gitu. Ya, tapi Singapura dunia berkata lain. Ya very competitive juga. Ya udah, jadi akhirnya aku masuk ke backup uni aku, which is SGU. Dan aku nggak mikir itu ada program di Jerman segala, aku cuma masuk aja gitu kan. Tapi waktu setelah masuk, aku ambil mechatronics engineering waktu S1-nya. Itu cewek cuma 2 biji di seluruh satu dari berapa? angkatan. Dari 50, awalnya 40-50 orang. Itu cuma 2 cewek. Gitu. Tapi, nah untuk SGU itu di semester 6 itu ada praktikum di Jerman untuk dapat dual degree. Jadi kalau misalnya, jadi sebulan pertama itu kita di Fachhochschule,
untuk kayak student exchange gitu. Abis itu 6 bulan praktikum. Nah, itu requirement-nya untuk dapat dual degree. Jadi kita lulus dengan sarjana teknik dari SGU di Indonesia sama Bachelor of Engineering dari Fachhochschule di Jerman. Jadi lulus dengan 2 degree. Gitu. Nah, jadi 2019 aku melakukan itu di Jerman, praktikum. Habis itu tahun depannya 2020 aku balik buat tesis aku. Jadi aku ambil tesis di company yang sama di mana aku magang. Nah, 2020 pandemi, nggak bisa pulang. Harusnya aku cuma 3,5 bulan di Jerman, jadi Maret sampai Juni pulang, habis itu mau sidang Juli kan. Terus Juni-Juli itu bener-bener nggak ada flight, airport tutup, semuanya lagi parah-parahnya. Aku udah mikir, apa aku S2 aja ya di Jerman gitu. Padahal nggak mikirnya itu, sebenarnya aku saat itu udah nggak mau engineering, udah enak, cuma mau lulus aja. Mau pulang ke Jakarta, buka bisnis makanan, kalau nggak jadi kayak full-time modeling gitu, nyari job segala. Terus, tapi stuck di Jerman, ya udahlah, coba-coba cari gitu kan. Terus ada nih S2 yang menarik, soalnya sebelumnya aku nggak mau S2 karena nggak ada major yang menarik buat aku gitu loh. Kayak aku nggak ngeliat poinnya apa di engineering, nggak kebayang mau kerja di engineering juga. Di kantor aku programmer masuknya, automation engineer-nya. Terus ketemu namanya Human Computer Interaction jurusannya. Wow, menarik banget karena itu menggabungkan like programming, design, sama psychology, which is something yang tiga-tiganya aku interest gitu kan. Aku apply, nggak keterima. Itu full time S2. Jadi aku udah mikirnya, aku apply di Unizigen waktu itu. Jadi aku bisa full time S2 sambil part time kerja. Soalnya deket gitu aku mikirnya. Nggak keterima kan. Ya udah aku pikir, udahlah pulang aja. Jadi aku inget tuh hari Senin di kantor dapat rejection-nya kan. Terus aku bilang ke bos aku kayak ya udahlah aku pulang ke Indo. Terus dia nanya waktu OTW pulang, "Kamu balik Indo emang mau ngapain?" Ya, nggak tahu, paling gap year atau ngapain lah kayak freelance atau apa. Dia bilang, lah daripada kamu nggak jelas, mendingan kamu full time aja sama kita. Apa? Full time? Dan saat itu aku belum sidang, belum lulus, belum punya ijazah. Jadi bener-bener kayak masih ending of my thesis gitu. Terus udah di offer full time job. Ya udah aku ambil aja. I mean I had no better plans at the time kan. Aku bilang oke. Jadi hari itu bener-bener ganti dari mau full time S2 harus student visa, terus mau pulang ke Indo ganti banting setir ke full time di Jerman harus nyari visa kerja blue card. Aku langsung nanya teman aku, ada satu juga yang tesis di Jerman, teman sekelas yang juga bakal lanjut kerja. Jadi aku nanya dia soal blue card visa itu gimana ngurusnya segala macam. Long story short aku urus, semuanya udah set full time. Terus itu jadi 2020 Juli itu. Nah, bulan Agustus, September, aku punya semester tiket, udah angus kan, soalnya udah nggak student dong. Baru berasa tuh, kok ke kantor sekali jalan naik bus 3 euro, mahal amat bolak-balik 6 euro. Kayak bayangin 100.000 cuma buat, buat itu kayak, aduh udah terbiasa 2 tahun semester tiket, seluruh NRW gratis kan. Aku pikir, apa S2 aja ya supaya dapat semester tiket. Jadi pikirannya waktu itu udah full time posisinya, terus ya udah coba deh cari ada nggak ya part time master gitu, kalau nggak yang online gitu. Cari akhirnya ketemu, tapi maunya yang Inggris waktu itu. Ininya kan nggak ada yang Inggris adanya di private uni, mahal semua, satu semester bisa berapa tuh, 3.000 euro per semester, kayak hidup setengah tahun ya Bun. Dan at that time aku juga udah harus finance myself juga, udah dari orang tua udah nggak dikasih kan, soalnya kan udah dapet duit dari kantor. Ya udah, terus ketemulah part time master tapi bahasa Jerman. Terus aku mikir, ambil nggak ya? Ya udah apply aja deh, coba. Diterima dong. Ya udah. Terus dan masalahnya itu bener-bener semuanya menurut aku udah emang jalannya Tuhan kali ya. Soalnya udah September tengah. Biasanya itu penutupan untuk winter semester kan Juli udah tutup. Ini udah September tengah. Aku masih bisa apply karena mereka extend deadline gara-gara COVID kayaknya. Mereka extend deadline. Terus misalnya aku hari Sabtu apply, Rabu keterima, bayar, hari Sabtunya itu udah mulai kelas pertama. Jadi kelas aku setiap hari Sabtu, hari Sabtu 2 minggu sekali. Sisanya self learning. Jadi part time aku kayak gitu. Dan itulah cerita bisa sampai
di Jerman. Aku melihat banyak pattern soal kebetulan ya. Iya, Oh iya, bener banget. bener banget. Itu wow. Makanya itu perjalanan banget sih, kayak bener-bener semuanya just line up untuk Perfect. Kayak tapi yang line up tuh bukan yang pertama di expect gitu loh. Maksudnya kayak kita lihat ceritamu dulu. Aku pengen ke Singapura, udah yakin aku bakal ke Singapura habis ini bakal ini. Nyampe ke Jerman. Di Jerman aku iya. bakal pulang aja mau modeling, punya toko roti. Dapat full time kayak Iya. Nggak mau S2 tiba-tiba dapet. Dalam bahasa Jerman lagi, siapa yang nyangka? Elektrotesnik lagi. Udah tadinya udah mau banting setir keluar dari engineering, malah masuk lebih dalam. Oke. Ini tapi aku pingin ada kepoin dikit soal studimu dulu deh. Tadi kamu bilang studimu kan part-time electrical engineering kan. Padahal kamu juga tadi kan di awalnya emang tadi udah nggak ada niat buat ngelanjutin soal engineering. Terus pengalamanmu gimana dong itu kuliah online, apalagi yang cuma 2 minggu sekali, alias self learning. How do you find it? Sebenarnya kuliahnya itu presence, jadi emang masuk ke kelas. Okay. Jadi kuliah aku di Hagen, dari tempat aku kira-kira 2 jam naik kereta. Which is, I think fine dong, kan semester tiket juga kan. Oke, itu kita jalan-jalan 2 minggu sekali gitu ya. Iya, jalan-jalan 2 minggu sekali, terus dapat semester tiket buat jalan-jalan setiap harinya. Jadi, tapi waktu 2 semester pertama, itu masih fully online karena COVID kan. Okay. Jadi emang semua kuliahan online. Which is nggak apa-apa juga sih, kayak. Tapi kemarin aku sempat udah masuk kuliah ke sana, karena aku sebenarnya dari dulu pengen kuliah di luar negeri, itu nggak kesampaian waktu S1. Jadi ya udahlah S2 pengen injek gedung aja. Tapi waktu kemarin akhirnya pertama kali nginjek gedung, kok biasa aja ya, kok males ya 2 jam naik kereta, harus berangkat jam 5 pagi untuk kelas jam 8. Abis itu setelah 6 minggu, pertemuan ke-7, lockdown lagi kan, terus di rumah lagi. Ya udahlah aku bilang ke classmate aku, ya udah kita udah ketemu muka sekali 2 kali, kita udah nginjek kampus, udah cukup. Sisanya online aja nggak apa-apa. Tapi udah tercapai impian aku mau kuliah di luar negeri dan hitungannya bayar sendiri gitu kan. Dan iya, jadi kayak gimana? Kenapa itu? Karena kalau di Jerman S2 itu harus lanjutan in the same bidang atau jurusan S1-nya. Kalau nggak bisa apply. Jadi that's why aku apply-nya masuk engineering lagi. Kalau nggak aku mau apply, I don't know, psychology or something gitu loh. Gitu. Tapi kamu kerjanya masih di bidang automation engineer ya? Yes, aku kerjanya automation engineering, lebih ke arah high level language programming. Oke, kita berusaha cona kali kata-kata tadi. Karena banyak teman-teman. Sorry. Dia kayaknya bingung banget mukanya. Bukan anak teknik, bukan anak Jerman. Terus kayak, oke, I'm trying. Kayak mungkin hal-hal menarik lain itu sebenarnya gini loh, kayak Kak Jen kan nggak begitu into teknik, tapi tetap kerjanya sebagai teknisi. Aku nggak tahu how to call it, dan akhirnya juga kuliahnya masuknya ke teknik. Cuman ada fakta menarik juga kalau Kak Jen itu adalah top 3 orang yang lulusan terbaik di S1 di Indonya itu sendiri tuh. Jadi sebenarnya kenapa sih Kak kok pengen banting setir, kayak apakah emang dari awal tuh salah milih atau ada sesuatu tawaran? Iya. If you graduate top 3 berarti I mean you have the skills to do it kan. Tapi kenapa kamu kepikiran juga buat pindah? Karena I don't know ya. Aku masuk engineering juga karena kebetulan juga. Jadi sebenarnya balik lagi ke masa SMA, aku tadinya mau ambil psikologi sebenarnya. Kalau enggak filmmaking, tapi Asian parents kan. Terus ya mami bilangnya, ya matematika kamu kan bagus, sayang kalau nggak dipakai. Oh gitu. Terus aku waktu itu lagi ngedenger kayak seminar dari Uninya Singapura tentang kayak mereka ngejelasin mereka punya program studi segala. Terus engineeringnya itu ada yang ngirim satelit waktu as a student project. Terus aku pikir, wow, kok aku juga pengen ya. Ya udahlah, mechanical engineering aja saat itu, jadi mechanical engineering. Jadi sebenarnya aku interestnya banyak bidang sih. Cuman engineering itu aku mikirnya, kalau aku ambil S1 engineering, S2-nya aku bisa ambil apapun. Maksudnya mau masuk bisnis kayak mau masuk art itu bisa. Tapi kalau aku S1-nya udah ambil bisnis, mau S2 engineering, susah, kan nggak bisa sih, nggak bisa sih. Jadi kayak mendingan ambil yang gives me more of an option in the future. Gitu. Jadi itu sebenarnya kenapa aku pilih engineering sih.
Jadi lebih ke strategic decision ya sebenarnya kayak. Ya, kind of. Dan juga aku nggak tahu mau ngapain saat itu selain ambil engineering. Karena the things that I want to do is not feasible at the time. Oke. Gak ada duitnya maksudnya. Oh ya, honestly speaking, ya kita di tahap itu semua. Yes. Ya, bener banget. Pada part ini, Genesia Sinclair bercerita banyak terkait perjalanan studinya, mulai dari S1 di Indonesia hingga S2 di Jerman. Kalau kalian merasa informasi di episode kali ini berguna, jangan lupa untuk like dan juga komen di bawah ya. Di samping itu, kita juga masih punya part 2 di mana Genesia akan bercerita banyak terkait her full-time job as an automation engineer dan juga bercerita terkait her side hustle as a content creator yang menceritakan banyak sekali terkait culture Indonesia dan juga menceritakannya kepada her international audience. Tentunya teman-teman penasaran dong, jadi jangan lupa untuk simak episode selanjutnya yang akan tayang pada hari Selasa di YouTube ini maupun di platform podcast favorit kalian. Just search for 15 Menitan Podcast by Abroadening and you will find us. Jangan lupa juga untuk subscribe maupun klik lonceng supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru ya. So this is us, 15 Menitan by Abroadening. See you next week!